Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, sukses menggila di MotoGP Qatar 2025. Dia bahkan menang di Sprint Race MotoGP Qatar 2025. Selain menang Sprint Race, Marquez juga menggila di kualifikasi MotoGP Qatar 2025. Hasilnya, dia sukses merebut pole position. Marquez pun tak sangka dengan pencapaiannya di MotoGP Qatar 2025 sejauh ini. Pasalnya, hal itu sangat sulit diraih saat balapan di sirkuit Lusail, Qatar, beberapa waktu lalu. Marc Marquez mengatakan sirkuit Lusail memang sangat menyulitkan bagi dirinya. Namun, kini secara perlahan, dia dapat meraih hasil maksimal di sana. Kami mempertahankan performa paruh pertama musim ini, Austin adalah Austin, kami membuat kesalahan, tetapi perasaannya bagus, kata Marc Marquez. Ini adalah akhir pekan yang tidak terduga, sejujurnya, karena seperti yang Anda tahu, saya biasanya kesulitan di trek ini, tetapi saya mengendarai dengan sangat baik, tambahnya. Saat ini, Marc Marquez berada di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 98 poin. Dia kembali ke puncak usai menang Sprint Race pada dini hari tadi. Sementara itu, posisi kedua diisi sang adik, Alex Marquez dari Gresini Racing. Alex yang juga naik podium kedua di Sprint Race kini total mencatatkan 96 poin. Pembalap Ducati, Francisco Bagnaia agaknya tak mau terlena dengan kemenangannya beberapa waktu lalu. Francisco Bagnaia akhirnya berhasil meraih kemenangan pada sesi balapan utama MotoGP Amerika 2025 beberapa waktu lalu. Dalam ajang tersebut, Bagnaia berhasil finish di posisi pertama, sedangkan rekan setimnya, Marc Marquez mengalami insiden crash. Kemenangan di Circuit of the Americas tentu membuatnya senang. Tapi, pekerjaan tak lantas selesai sampai di situ. Di Austin kami telah melakukan sebuah pekerjaan yang bagus, langkah yang kami buat bagus tapi kami tidak menyelesaikan pekerjaan kami, tutur Bagnaia. Kami harus melanjutkan ke arah yang sama untuk mengambil langkah lain dalam pengereman dan masuk tikungan, lanjutnya. Di sisi lain, Marquez diketahui tak terlalu memiliki track record yang bagus di Lusail. Ia sendiri mengakui bahwa secara teori, Bagnaia dan Alex Marquez lebih baik darinya di trek MotoGP Qatar. Ini adalah sirkuit pertama yang secara teori, Alex dan Pecco lebih baik dari saya, berdasarkan catatan hasilnya, ungkap Marquez. Meski secara teori begitu, Bagnaia rupanya tak mau melonggarkan kewaspadaannya. Menurut Bagnaia, Marquez sudah cukup kompetitif tahun lalu sehingga pembalap berjuluk The Baby Alien itu akan menjadi salah satu ancaman bersama adiknya, Alex Marquez. Bagnaia merasa bahwa Marquez akan tetap tampil kompetitif walau Lusail bukanlah trek favoritnya. Karena itu, ia akan bekerja sebagaimana yang telah dilakukannya dan timnya sejak awal musim ini. Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez diprediksi akan mengalami kesulitan jelang seri keempat MotoGP Qatar 2025. Dia bukan jagoan utama dalam balapan malam di sana. Ambisi Marquez menuju seri MotoGP Qatar 2025 diyakini akan lebih besar setelah dia terperosot dari tahta klasemen. Kegagalan finish di balapan utama pada seri GP Americas, yang notabene seri kekuasaan dia, kemungkinan akan membuat dia ingin membayar kesalahan. Namun, seri MotoGP Qatar bukanlah seri yang bisa dikatakan menjadi favorit bagi si semut dari Cervera. Sirkuit Lusail, di Doha Qatar dan kombinasi balapan malam hari, bukanlah hal yang bisa membuat laju Marquez ikut nyaman. Marquez memang pernah menang di sana, tapi hanya 2 kali. Satu kemenangan di kelas Moto2 musim 2011, dan satu lagi di kelas Premier pada musim 2014. Selebihnya, Marquez hanya bertambah menggondol 2 raihan podium runner-up. Riwayat kurang greget dari juara dunia 8 kali itulah yang membuat dua pengamat Manuel Pecino dan Antonio Lopez, sedikit meragukan ledakan Marquez pada akhir pekan ini. Lopez bahkan mengungkit istilah Black Circuit alias sirkuit hitam yang ada dalam daftar Marquez. Marc sendiri menjulukinya dengan demikian, ujar Lopez. Dia menyebut sirkuit-sirkuit yang dimana dia selalu kesulitan dengan julukan sirkuit hitam, sedangkan sirkuit yang dia sangat pahami diberi julukan merah. Jelas saat di GP Argentina dan khususnya di GP Americas, ditandai sebagai seri merah olehnya, di mana dia bisa membuat perbedaan sangat signifikan, tandasnya.
Lusail ibarat kata hampir mirip dengan sirkuit Sepang di Malaysia bagi Marquez. Dua sirkuit ini malah yang paling susah untuk sering dimenangi pembalap berusia 32 tahun tersebut. Dari data-data balapan, Marquez juga kabarnya lebih sering tampil buruk di Lusail dan Sepang, dibandingkan sirkuit lainnya. Marc Marquez yang baru pindah ke Ducati di awal musim ini tampil mengesankan. Ia bisa memenangkan sprint race dan balapan minggu di dua seri beruntun. Alhasil, Marc Marquez kini mengoleksi 74 poin, unggul 16 angka atas Alex Marquez yang ada di posisi kedua. Selain sapu bersih, Marc Marquez juga mencatat pole position dan catatan lap tercepat. Hal itu jelas menggambarkan dominasi Marc Marquez. Marc Marquez kemudian punya peluang untuk melanjutkan catatan kemenangan 100% di MotoGP Amerika. MotoGP Amerika akan berlangsung pada akhir pekan ini. Dalam 3 edisi terakhir, Marc Marquez memang tidak bisa jadi pemenang MotoGP Amerika. Baik itu lantaran absen maupun karena performanya tidak cukup kompetitif. Namun di masa sebelumnya, Marc Marquez adalah penguasa MotoGP Amerika. Dari periode tahun 2013 sampai tahun 2021, Marc Marquez 7 kali memenangkan MotoGP Amerika dari 8 balapan yang digelar. Momen ia gagal menang MotoGP Amerika ada di edisi 2019. Saat itu ia gagal menang karena mengalami kecelakaan saat sedang unggul jauh di posisi terdepan. Bila merujuk performa di 2 edisi perdana, lawan terberat Marc Marquez adalah sang adik Alex Marquez. Alex juga tampil solid dan menjadi runner-up di 4 balapan yang berlangsung pada 2 seri awal. Sementara itu rekan setim Marc Marquez yaitu Pecco Bagnaia belum menemukan level terbaik. Bagnaia tak mampu menandingi Marc Marquez di 2 balapan awal.